selama 40 tahun yang 2 billion itu rata-rata dinikmati negara lain, Pak. Apakah 70% ke Spanyol maupun ke Jepang, Pak. Jadi untuk hari ini menjadi bersejarah karena ini seluruhnya nanti akan diproduksi di Gresik. Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain. Seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, ada di Jepang. Nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka. Inilah kenapa smelter PT Freeport ini dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan rencana akhir tahun 2023 ini, Desember 2023, konstruksi fisiknya akan selesai 100%. Dan akan lanjut dengan pre-commissioning dan commissioning, dan diperkirakan mulai bisa berproduksi. Pertama, katoda tembaga itu di bulan Mei 2024. Nah, nanti full capacity production-nya di 2024 Desember. Sebentar lagi nih baru kita kalkulasi tembaga juga harus stop. Sehingga komponen-komponen kabel itu ada semuanya diproduksi di negara kita. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Karena itu pemerintah ini adalah sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang tembaga setelah kita menguasai 51% saham Freeport, dan saat itu juga kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi kita ingin nilai tambah itu ada di sini. Industri JP didorong untuk berorientasi ekspor dan teknologi tinggi. Nah, salah satu yang hadir hari ini tentunya tadi disampaikan diharapkan bisa menambah 40.000 tenaga kerja selama konstruksi. Ini ada mengolah 1,7 juta ton konsentrat, dan ini adalah single line yang terbesar di dunia. Dan produksinya 600.000 koper. Dan hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju. Saya minta betul-betul yang konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Di dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Indonesia menjadi salah satu negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. Sayangnya potensi itu belum dimanfaatkan dengan baik. Selama ini konsentrat tembaga masih diolah di luar negeri seperti Spanyol dan Jepang, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh mereka. Presiden Jokowi menyayangkan hal tersebut, karena itu artinya Indonesia tidak memiliki nilai tambah dari harta karun di negeri ini. Apalagi Indonesia merupakan pemilik cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia. Tembaga merupakan bahan baku penting untuk beragam industri, mulai dari infrastruktur, transportasi, alat berat, peralatan rumah tangga, elektronik, sampai otomotif. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS selama periode Januari hingga Oktober 2022, Indonesia sudah mengekspor biji tembaga sebanyak 2,5 juta ton, dengan nilai ekspor sekitar 7,7 miliar dolar Amerika Serikat. Selama periode tersebut, biji tembaga Indonesia paling banyak dikirim ke Jepang dengan volume ekspor di atas 500.000 ton. Untuk itu, Jokowi berencana melakukan penghentian ekspor bahan mentah dari tembaga tahun ini.
Rencananya penghentian ekspor bahan mentah tembaga berkaca pada smelter milik PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMTN yang mayoritas telah jadi milik Indonesia. Jokowi ingin Indonesia bisa mengolah seluruh konsentrat tembaga sendiri. Konsentrat merupakan hasil pengolahan dari biji tembaga. Bahkan jika memungkinkan, Jokowi ingin tembaga yang dimiliki Indonesia diolah menjadi barang jadi, sebab konsentrat baru barang setengah jadi belum menjadi logam. Karena itulah Jokowi membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga di kawasan ekonomi khusus atau KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur. Nantinya smelter tembaga ini akan menjadi smelter tembaga single line terbesar di dunia. Konsentrat tembaga bisa dimurnikan di smelter sehingga berubah menjadi logam atau katoda tembaga. Adapun kandungan logam setelah menjadi katoda yakni bisa mencapai 99,9%. Namun karena belum cukupnya kapasitas pemurnian atau smelter konsentrat menjadi katoda di dalam negeri, maka sebagian konsentrat diekspor ke luar negeri. Sebab saat ini baru ada 2 smelter tembaga yang mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga di dalam negeri, yaitu PT Smelting dan PT Batu Tua Tembaga Raya. Namun kapasitas terbesar terdapat di PT Smelting. PT Smelting merupakan perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia 25% dengan sejumlah perusahaan Jepang yakni Mitsubishi Materials Corporation 60,5%, Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd 9,5%, dan Nippon Mining and Minerals Co Ltd 5%. Perusahaan patungan PT Smelting ini didirikan pada tahun 1996 dan produksi perdana dimulai sejak 28 Mei 1999. Konstruksi smelter yang juga berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini saat itu memakan biaya investasi sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat dengan kapasitas awal hanya mengolah 660 ribu ton konsentrat tembaga per tahun dan menghasilkan sekitar 200 ribu ton katoda tembaga per tahun. PT Smelting ini mengolah dan memurnikan 1 juta ton konsentrat tembaga menjadi 300 ribu ton katoda tembaga per tahun. Smelting ini mengolah 40% dari produksi konsentrat tembaga Freeport, sehingga 60% konsentrat tembaga Freeport masih diekspor. Selain mengolah konsentrat PT Freeport Indonesia, PT Smelting juga mengolah konsentrat tembaga dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT atau dulu bernama PT Newmont Nusa Tenggara. Di samping itu ada 1 smelter tembaga di Spanyol yang memang dimiliki oleh Freeport-McMoRan atau FCX sebagai satu-satunya pemegang saham di perusahaan ini. Seperti diketahui, FCX sebelumnya merupakan pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia, namun sejak Desember 2018 hanya menguasai sekitar 49%. Perusahaan smelter ini bernama Atlantic Copper yang berlokasi di Huelva, Spanyol atau biasa dikenal dengan smelter tembaga Huelva. Sama seperti PT Smelting, smelter Huelva ini juga memproses lebih dari 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan memproduksi hampir 300 ribu ton katoda tembaga per tahun. Tepatnya sekitar 284 ribu ton katoda tembaga per tahun. Smelter ini memurnikan konsentrat dengan kandungan logam 25-30% hingga menjadi 99,99% katoda tembaga. Selain itu, smelter ini juga memurnikan hingga 99,7% anoda tembaga dan memproduksi 330 ribu ton anoda tembaga per tahun. Namun sayangnya tidak dijelaskan secara spesifik apakah smelter ini hanya mengolah konsentrat dari tembaga gas dari tambang Grasberg PT Freeport Indonesia atau juga dari sejumlah negara lain. Untuk itulah Jokowi selalu menegaskan bahwa konsistensi dalam hilirisasi menjadi kunci. Keberhasilan hilirisasi di nikel harus jadi contoh untuk merambah ke sektor lain. Hilirisasi yang akan membuat Indonesia berkembang menjadi negara maju. Maka, seperti yang pernah dituliskan Jokowi, kejayaan minyak dan kayu sudah selesai, kejayaan komoditas sumber daya alam juga sudah hampir selesai. Untuk ke depan, percayalah kita harus membangun pondasi sumber daya manusia yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya untuk membuat generasi muda menjadi pintar dan mampu berkarya, tapi juga jangan lupa mencetak generasi Pancasilais yang toleran, yang kokoh, bergotong royong.